Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel tempat berbagi informasi bermanfaat. Baik, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya sempat terhenti ya untuk pembuatan aplikasi rapot. Oke, kita langsung saja. Jadi kita kali ini akan membuat aplikasi atau perintah yang berada di output data ini ya. Seperti kita klik untuk data ini. Jadi untuk perintahnya ketika kita klik nomor 1, nanti di sini datanya akan muncul data nomor 1 juga ya, begitu. Dan ini kenapa masih kosong? Karena untuk data yang sebelumnya belum kita isi. Kita akan coba isi terlebih dahulu untuk memastikan apakah memang datanya ini masuk ke dalam output ini atau tidak ya. Kita kembali lagi, kita akan masukkan datanya di sini. Misalkan datanya kita sembarang saja ya. Data kedua ini, kemudian ini juga kita isi, nanti akan masuk ke data pribadi siswa itu. Kemudian kita juga akan coba buka untuk file sekolahnya. Kita misalkan masukkan datanya ya, sampai sini, ini juga akan masuk ke dalam output itu. Kita akan cek ya di rapotnya. Nah ini ya, nama sekolah secara otomatis masuk ke menu ini, kemudian nama peserta sesuai dengan nomor urut 1. Ketika saya klik nomor urut 2, ini juga dia akan muncul di nomor urut 2 sesuai dengan data siswa yang telah kita catat di sini. Baik, kita langsung saja bagaimana caranya supaya bisa seperti ini. Kita akan coba buat saja ilustrasinya ya. Kita akan buat ilustrasinya agar nanti kita bisa lebih mudah untuk memahaminya ya. Kita ini close. Pertama misalkan saya akan buat terlebih dahulu untuk simbolnya ya. Saya buat simbolnya dengan menggunakan ini, namanya rectangles atau rounded rectangles. Kita akan klik lagi. Klik di sini, kita atur ini, kemudian kita masukkan tagnya. Misalkan di sini 1, kita akan perbesar ukuran tagnya. Ini kemudian kita akan copy paste. Copy paste ya. Oke. Kita akan buat ilustrasinya saja ya teman-teman. Kira-kira seperti ini untuk tombol-tombolnya. Kita ganti ini dengan 2. Ini kita ganti juga dengan 3 ya. Lalu kemudian untuk nomor ini nanti akan tercantum di sini. Ini adalah bagian nomor urut dari siswa itu sendiri. Kita akan coba merger terlebih dahulu. Merger, kita akan coba buat pewarnaan ya. Seperti ini. Lalu kemudian setelah itu kita akan buat file sheet untuk datanya. Misalkan di sini kita akan tulis data siswa ya. Ini adalah data siswanya. Saya akan coba define name terlebih dahulu. Untuk sel ini namanya adalah nama siswa. Saya saya klik ini untuk datanya. Nanti kita tinggal atur saja untuk bagian ini ya, seperti itu. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya kemudian data yang ada di sini kemudian bisa
masuk ke dalam data ini. Contoh, saya akan tampilkan data nama tersebut di sel ini ya. Saya akan coba untuk merger terlebih dahulu seperti itu dengan ukuran misalkan 6 ya, 6. Ini juga saya akan buat menjadi 18, semuanya ada di tengah. Kemudian juga ini juga sama. Setelah ini kita buat, maka kita buat untuk kode makronya. Bagaimana caranya? Kita ambil di bagian develop, kemudian kita masuk ke view code, lalu kemudian kita buat modulnya ya. Kita buat modul di sini, lalu kemudian kita masukkan kode makronya ya. Pertama kita masukkan awalnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah kodenya. Kita gunakan kode sub ya. Di sub kemudian diakhiri dengan end sub. Datanya apa? Kita ambil datanya. Tadi kita gunakan untuk data ini namanya adalah rectangle ya. Lihat, rounded rectangles 1. Kita buat namanya sama dengan nama yang ini, rounded rectangle 1. Kita copy, kita akan buat di kode tadi. Untuk subnya adalah rounded rectangle 1 ya. Seperti itu ya. Lalu kemudian kita buat tanda kurung, kemudian kita klik terlebih dahulu, dan kemudian kita buat trennya. Ini yang akan diaktifkan adalah sel yang telah kita tadi merger. Selnya misalkan sel berapa tadi, ini ya, ini selnya berarti antara 5, 6, 7, 8. Namun untuk lebih jelasnya kita lihat di sini L5 ya, L5. Nah, kita masukkan L5. Ini L5. Lalu kemudian tanda kurung. Jangan lupa untuk kita masukkan tanda kutip terlebih dahulu di bagian ini ya. Sini juga sama, kita gunakan tanda kutip juga. Lalu kemudian kita tanda ketik, lalu kemudian kita pilih yang selectnya. Kita select ini ya. Lalu kemudian selanjutnya kita aktifkan sel untuk formulanya ya. Formula R1C1 ini adalah formula default untuk agar nanti terbaca di bagian makro. Jadi makro itu membaca per sel itu dengan kode R1 dan C1 ya. Kita klik saja yang ini. Lalu kemudian kita buat misalkan sama dengan namanya apa. Misalkan tadi kita buat 1, 2, 3, yang ini kita buat 1 ya. Tanda kutip 1, kemudian diakhiri juga tanda kutip, kemudian ini diakhiri dengan ini. Nah, ini sudah selesai kira-kira untuk kodenya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat, karena tadi kita membuatnya 3 rectangle ya, 1, 2, 3, maka kita buat juga makro kedua dan ketiga. Kita copy saja semuanya, kita ambil ke bawah, kita ambil lagi ke bawah. Nah, ini tergantung nanti
nama dari sel itu, nama dari rectangles itu sendiri ya. Kita coba cek lagi namanya. Yang ini rounded 1, yang ini 3, dan yang ini 4. Nah, berarti kalau begitu kita gunakan yang ini adalah 1, kemudian ini 3, lalu kemudian ini adalah 4. Lalu ini kita ganti dengan aktifkan dengan memunculkan angka 2. Yang rectangle 4 aktifkan dengan memunculkan angka 3 di sel L5. Lalu kemudian kita simpan. Lalu kemudian kita simpan lagi dengan menggunakan Excel Macro Enable Workshop ya. Namanya belajar makro rectangle. Oke. Lalu kemudian kita simpan, misalkan kita simpan di sini. Save. Ini kita tutup saja seperti itu. Lalu kemudian setelah itu kita akan membuat agar nanti ini kita bisa checklist ya, atau kita bisa klik ya. Kita gunakan dengan menggunakan desain makro. Lalu kemudian kita klik untuk rectangle 1, kemudian kita gunakan yang ini, kita klik untuk rectangle 3, yang ini juga kita klik untuk rectangle 4 ya, seperti ini ya. Lalu bagaimana supaya memunculkan datanya ke sini? Untuk nomor 1, misalkan nomor urut 1 datanya adalah data siswa di nomor urut 1, kita ambil dari data ini. Nah, ini kita mesti menggunakan rumus tertentu ya. Rumusnya cukup mudah ya teman-teman, dengan menggunakan kombinasi if dan VLOOKUP ya. Kita coba buat saja terlebih dahulu untuk rumusnya. Sama dengan kemudian if, lalu kemudian kita gunakan tanda kurung. Selanjutnya kita ambil di bagian ini adalah tadi L5 ya. Lalu kemudian kita gunakan lagi sama dengan kemudian kita gunakan tanda kutip 2 kali, koma, tanda kutip lagi 2 kali, kemudian koma lagi. Selanjutnya kita akan gunakan if dalam kurung, buka kurung maksudnya. Kemudian kita gunakan VLOOKUP ya, VLOOKUP. Lalu kita ambil buka kurung kembali. Perhatikan ada berapa buka kurung yang kita buat, agar nanti tutup kurungnya juga menyesuaikan dengan buka kurung yang telah kita buat ya. Kemudian kita masukkan lagi data ini, lalu kemudian kita buat koma, lalu kemudian data kita tadi telah buat define name ya, define name dengan nama siswa ya, gitu ya, dengan nama siswa tadi seperti itu. Lalu kemudian kita buat dua ini berarti kita mengambil di kolom kedua begitu ya, dan diakhiri dengan kata false. Lalu kemudian kita buat lagi tutup kurungnya, kemudian sama dengan tetap sama, kita buat ini menjadi tanda kutip, kita buat lagi tanda kutipnya, kemudian kita ulangi kembali langkahnya begitu, gunakan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian kita ambil 5, lalu kemudian ini ya, tadi nama siswa ya, nama siswa, lalu kemudian 2, kemudian false. Tanda kurungnya berapa? Berarti di sini buka kurung 1, 2, 3, 4, maka kita buat
4 tutup kurung. Nah, agar ini tidak berubah begitu, kita akan buat tanda penguncinya ya. Di sini kita akan buat penguncinya di seluruhnya penggunaan yang ini. Ini juga sama. Ya, kalau sudah baru kemudian kita enter saja. Nah, ya, perhatikan ya teman-teman. Jadi caranya cukup mudah ya. Ketika saya klik 1 maka dia muncul nama Ahmad, kemudian saya klik 2 muncul nama Hariri, kemudian saya klik 3 muncul nama Fakir di sini. Caranya sederhana ya teman-teman ya. 2 3 1 2 3. Baik teman-teman, untuk pembelajaran kita kali ini itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.